Halo anak-anak hebat SMA Dujero Denpasar. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Topik kita pada hari ini adalah larutan penyangga. Yang kita bahas adalah menghitung pH larutan penyangga. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang larutan penyangga, di mana larutan penyangga merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau air. Larutan penyangga terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan sistem penyangga asam lemah dengan basa konjugasinya, dan larutan penyangga basa merupakan sistem penyangga basa lemah dengan asam konjugasinya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan pH larutan penyangga. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang terbentuk dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, di mana dalam pembentukan larutan penyangga asam ini, basa konjugasi dapat berasal dari garam. Sebagai contoh, yang pertama, larutan penyangga asam yang terbentuk dari campuran asam lemah CH3COOH dan garam CH3COONA. Nah, garam CH3COONA ini mengandung ion CH3COO- dan ion Na+, di mana ion CH3COO- merupakan basa lemah dari asam lemah CH3COOH. Sehingga komponen dari larutan penyangga ini adalah CH3COOH dan CH3COO-. Contoh berikutnya yaitu campuran asam lemah HCN dengan garam KCN. Nah, garam KCN mengandung kation K+ dan anion Cn-, di mana ion Cn- merupakan basa konjugasi dari HCN, sehingga komponen larutan penyangga ini adalah asam lemah HCN dan basa konjugasi Cn-. Lalu, bagaimanakah prinsip kerja dari larutan penyangga asam ini? Nah, contoh campuran asam lemah CH3COOH dan garam CH3COONA, di mana CH3COONA ini terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+, di mana CH3COO- merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Komponen larutan penyangganya adalah CH3COOH dan CH3COO-. Jika kita menambahkan sedikit asam atau H positif, maka ion H positif dari asam yang kita tambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- dengan reaksi H positif ditambah CH3COO- menjadi CH3COOH dan OH-. Nah, hal ini menyebabkan jumlah H positif akan berkurang sehingga mencegah pH turun drastis karena penambahan sedikit basa. Jika ditambahkan basa, maka ion OH- dari basa yang kita tambahkan akan bereaksi dengan asam lemah CH3COOH dengan reaksi CH3COOH ditambah OH- menjadi CH3COO- ditambah H2O. Nah, hal ini akan mengurangi jumlah ion OH- dari basa yang kita tambahkan sehingga mencegah kenaikan pH secara signifikan. Kemudian, bagaimanakah caranya kita menghitung pH larutan penyangga asam? Nah, untuk menghitung pH larutan penyangga asam, kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi ion H positif dengan persamaan konsentrasi ion H positif sama dengan Ka dikali A per G, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, A adalah asam lemah, dan G adalah mol basa konjugasi. Contohnya, untuk campuran yang terbentuk dari campuran asam lemah CH3COOH dan garam CH3COONA, maka konsentrasi ion H positif
itu adalah mol CH3COOH dibagi dengan mol CH3COO-. Jadi kita bisa cari konsentrasi ion H positif sama dengan Ka dikali mol CH3COOH dibagi dengan mol CH3COO-. Nah, setelah kita menghitung konsentrasi H positif, maka kita dapat menghitung pH dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Untuk larutan penyangga basa, ini merupakan larutan yang terbentuk dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana dalam pembentukan larutan penyangga basa ini, asam konjugasi dapat berasal dari garamnya. Sebagai contoh, larutan penyangga basa yang terbentuk dari campuran basa lemah NH3 dan garamnya NH4Cl. Nah, garam NH4Cl ini mengandung ion NH4+ dan Cl-, di mana ion NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3, sehingga komponen larutan penyangganya pada contoh ini adalah basa lemah NH3 dan asam konjugasinya yaitu NH4+. Contoh lainnya yaitu campuran basa lemah NH3 dengan garam NH42SO4. Nah, garam NH42SO4 mengandung 2 ion NH+ dan anion SO4 2-, di mana ion NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3, sehingga komponen larutan penyangga pada contoh ini adalah basa lemah NH3 dan asam konjugasi NH4+. Untuk prinsip kerja dari larutan penyangga basa ini mirip dengan prinsip kerja dari larutan penyangga asam. Nah, kita ambil contoh larutan penyangga yang terbentuk dari campuran NH3 dan NH4Cl. Jika kita tambahkan sedikit asam atau jika kita tambahkan sedikit asam ke dalam larutan penyangga ini, maka ion H positif dari asam yang kita tambahkan akan bereaksi dengan basa lemah NH3, sehingga menghasilkan ion NH4 positif. Nah, hal ini akan menyebabkan jumlah H positif dari asam yang kita tambahkan berkurang, sehingga mencegah penurunan pH secara signifikan. Kemudian, bagaimanakah jika ke dalam larutan penyangga basa kita tambahkan basa? Nah, ion OH- dari basa yang kita tambahkan akan bereaksi dengan ion NH4 positif dengan reaksi NH4 positif ditambah OH- menghasilkan NH4OH. Nah, hal ini akan mengurangi jumlah ion OH- dari basa yang ditambahkan sehingga mencegah kenaikan pH secara signifikan. Untuk menghitung pH larutan penyangga basa, kita tentukan dulu konsentrasi ion OH-nya dengan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali B per G, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, B adalah mol basa lemah, dan G adalah mol asam konjugasi. Sebagai contoh, untuk larutan penyangga yang terbentuk dari campuran basa NH3 dan garam NH4Cl. Nah, di mana NH4Cl itu mengandung ion NH4+ dan Cl-, di mana ion NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3 dan komponen larutan penyangganya adalah NH3 dan NH4+.
Maka rumus konsentrasi ion OH- adalah konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol NH3 dibagi mol NH4+. Nah, setelah kita menghitung konsentrasi ion OH-, maka kita dapat menghitung pOH dengan rumus min log konsentrasi OH-. Dan terakhir, kita hitung pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh soal berikut. Contoh soal 1. Campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah: untuk menghasilkan larutan penyangga, itu dapat dihasilkan dari reaksi asam lemah berlebih dengan basa kuat atau reaksi basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nah, hal ini bisa kita lihat dari hasil perkalian molaritas dengan volume untuk menghasilkan larutan penyangga. Hasil kali molaritas dan volume asam atau basa lemahnya harus berlebih atau lebih besar dari asam dan basa kuat. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk opsi A, 50 ml NaOH 0,1 molar ditambah dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Nah, ini terbentuk dari basa kuat dan asam kuat, sehingga bukan larutan penyangga. Kemudian untuk opsi B, itu 50 ml NaOH yang merupakan basa kuat ditambah dengan 10 ml HCN yang merupakan asam lemah 0,1 molar. Nah, jadi basa kuat dan asam lemah dan konsentrasi dan volume asam lemah HCN lebih besar dibandingkan dengan NaOH sehingga merupakan larutan penyangga asam, di mana mol dari HCN itu adalah 100 ml dikali 0,1 itu adalah 10 milimol. Kemudian mol dari NaOH itu adalah 50 dikali 0,1 itu adalah 5 milimol. Jadi konsentrasi dan volume asam lemah HCN lebih besar dibandingkan dengan NaOH sehingga merupakan larutan penyangga asam. Kemudian yang C yaitu 100 ml NaCN 0,1 molar ditambah 100 ml HCl 0,1 molar. Nah, ini adalah garam dan asam kuat dan ini merupakan bukan larutan penyangga. Kemudian yang D yaitu asam kuat dan basa lemah ya. Jadi asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH di mana volume HCl itu lebih besar. Jadi spesiesnya berlebih sehingga tidak membentuk larutan penyangga. Kemudian yang E yaitu asam kuat itu direaksikan dengan garam. Nah, ini juga bukan merupakan larutan penyangga. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk contoh soal yang kedua. Sebanyak 50 ml larutan NH3 0,1 molar dengan Kb sama dengan 10 pangkat min 5 dicampurkan dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Hitunglah pH larutan tersebut. Nah, di sini NH3 merupakan basa lemah dan NH4Cl merupakan garam yang mengandung ion NH4+ dan Cl-, di mana ion NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3, sehingga campuran keduanya membentuk penyangga basa. Nah, untuk menghitung pH-nya, kita tentukan dulu mol NH3 dan mol NH4+. Karena dari yang diketahui yaitu molaritas dan volume, maka mol kita cari dengan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume.
Nah, untuk mol dari NH3 yaitu 0,1 molar dikali dengan 50 ml yaitu 5 milimol, dan mol dari NH4+ kita hitung dulu dari mol NH4Cl yaitu 0,5 molar dikali 100 ml sama dengan 50 milimol. Nah, berikutnya mol NH4Cl itu terion menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, karena dia koefisiennya sama-sama 1, maka mol NH4+ yaitu 50 milimol. Nah, kita dapat cari mol dari NH4+ yaitu sama 50 milimol. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol NH3 dibagi mol NH4+. Kemudian kita masukkan yaitu 10⁻⁵ dikali 5 milimol dibagi 5 milimol. Jadi kita peroleh konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁶. Kemudian bisa kita cari pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi kita peroleh pOH-nya adalah min log 10⁻⁶, yaitu pOH-nya adalah 6. Kemudian kita bisa hitung pH sama dengan 14 min pOH. Sehingga pH sama dengan 14 min 6, jadi pH sama dengan 8. Untuk contoh soal yang ketiga, tentukan pH larutan bila 25 ml larutan CH3COOH 0,2 molar dicampurkan dengan 25 ml larutan KOH 0,1 molar jika Ka sama dengan 10⁻⁵. Untuk soal seperti ini, kita hitung terlebih dahulu mol awal dari asam lemah CH3COOH dan mol basa kuat KOH dengan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume, di mana kita peroleh mol dari CH3COOH adalah 0,2 molar kali 25 ml adalah 5 milimol, dan mol dari KOH adalah 0,1 molar kali 25 ml yaitu 2,5 milimol. Selanjutnya kita tulis persamaan reaksinya, yaitu CH3COOH ditambah KOH menjadi CH3COOK ditambah H2O. Nah, kita tulis mula-mula bereaksi dan sisa itu mula-mula adalah CH3COOH-nya 5 milimol, kemudian KOH adalah 2,5 milimol. Nah, di sini karena koefisiennya sama-sama 1, maka reaksi pembatasnya adalah KOH, yaitu 2,5 milimol. Sehingga mol dari CH3COOH yang bereaksi adalah 2,5 milimol, mol KOH yang bereaksi adalah 2,5 milimol, dan terbentuk CH3COOK dan H2O adalah 2,5 milimol. Nah, pada akhir reaksi itu yang bersisa adalah CH3COOH sebanyak 2,5 milimol, kemudian dan CH3COOK adalah 2,5 milimol. Sehingga terbentuk larutan penyangga asam. Untuk menentukan pH, kita gunakan rumus konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol CH3COOH dibagi dengan mol CH3COO-. Nah, untuk menentukan mol dari CH3COO- itu dari CH3COOK, di mana CH3COOK itu mengandung atau terurai menjadi CH3COO- dan K+, di mana koefisien dari CH3COOK dan CH3COO- ini adalah 1, maka mol dari
CH3COO- sama dengan mol dari CH3COOK, yaitu 2,5 milimol. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 2,5 milimol dibagi 2,5 milimol. Jadi konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 5, dan bisa kita lanjutkan dengan menghitung pH dengan rumus min log konsentrasi H positif. Jadi pH kita peroleh 5. Untuk soal yang nomor 4, untuk membuat larutan penyangga yang memiliki pH sama dengan 4, ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,5 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 harus ditambahkan larutan CH3COONA 0,5 molar sebanyak titik-titik mililiter. Nah, CH3COOH merupakan asam lemah dan CH3COONA merupakan garam yang mengandung CH3COO- dan NH+, di mana CH3COO- merupakan basa konjugasi dari CH3COOH, dan campuran keduanya akan membentuk larutan penyangga asam. Kemudian, yang ditanyakan pada soal ini adalah volume dari garam. Untuk CH3COOH, yaitu volumenya adalah 100 ml dan molaritasnya adalah 0,5 molar, maka mol dari CH3COOH adalah 50 milimol. Kemudian untuk garam CH3COONA, yaitu dengan molaritas 0,5 molar dan volumenya belum diketahui. Nah, di sini kita misalkan volumenya adalah X, maka mol dari CH3COONA adalah 0,5 dikali X milimol, sehingga mol dari CH3COONA adalah 0,5 X milimol. Nah, di sini untuk CH3COONA itu adalah 0,5 X milimol, dan mol dari CH3COO- itu karena koefisiennya sama-sama 1, yaitu juga sebesar 0,5 milimol atau 0,5 X milimol. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, di mana pH-nya itu adalah 4, sehingga konsentrasi ion H positif adalah 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol dari CH3COOH dibagi dengan mol dari CH3COO-. Sehingga 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 50 milimol dibagi dengan 0,5 X milimol. Kemudian 0,5 X milimol itu sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 50 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Jadi 0,5 X sama dengan 5 dan X sama dengan 5 dibagi 0,5 itu adalah 10. Jadi, volume dari CH3COONA adalah X mililiter, yaitu 10 mililiter. Untuk contoh soal 5. Ke dalam 200 ml larutan NH3 0,1 molar ditambahkan amonium sulfat NH42SO4 sehingga pH-nya sama dengan 9 plus log 2. Massa NH42SO4 dengan Mr sama dengan 132 yang ditambahkan adalah titik-titik-titik dengan Kb sama dengan 10 pangkat min 5. NH3 merupakan basa lemah dan NH42SO4 ini mengandung 2 ion NH4+ dan SO4 2-, di mana NH4+ ini merupakan asam konjugasi dari NH3.
Nah, sehingga larutannya adalah larutan penyangga basa. Pertama, kita hitung terlebih dahulu mol NH3 dan mol NH4+. Jadi mol NH3 ini adalah 0,1 molar dikali 200 ml, itu adalah 20 milimol. Nah, mol dari NH4+ itu belum diketahui, kita misalkan dengan X milimol. Kemudian diketahui pH-nya adalah 9 plus log 2, karena di sini larutan penyangga basa, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya. Sehingga kita hitung terlebih dahulu pOH-nya dengan rumus 14 dikurangi pH, yaitu 14 dikurangi 9 plus log 2, yaitu 5 min log 2. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian bisa kita substitusikan ke dalam rumus, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol NH3 dibagi mol NH4+. 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 20 milimol dibagi dengan X milimol. Kita kali silang, X sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 20 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. X sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10 milimol. Jadi X adalah mol dari NH4+. Sehingga kita peroleh mol dari NH4+ adalah 10 milimol. Nah, sekarang kita bisa cari mol dari NH42SO4, yaitu kita lihat perbandingan koefisiennya 1/2 dikali 10 milimol, yaitu sebesar 5 milimol. Kemudian kita bisa cari mol sama dengan massa dibagi dengan mR, maka massa sama dengan mol dikali dengan mR, yaitu 5 milimol dikali 132, itu sebesar 660 mg. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian coba soal berikut. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan utama pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan salam kimia bisa.